Alhamdulillah kita juga khusus mungkin dari Harapan Jaya sebagian ada bisa ikut ke ekspor karena memang mungkin perlu saya jelaskan juga bahwa Cupunagara ini, desa Cupunagara ini adalah salah satu desa yang penghasil kopi di Kabupaten Subang. Halo sahabat Trubus, kali ini Trubus Perian sedang mengunjungi Desa Cupunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Desa Cupunagara ini terkenal sebagai salah satu penghasil kopi lokal unggulan yang enak. Dan kopi-kopi di sini tuh sudah pernah menjuarai beberapa kontes, serta sudah dilirik oleh eksportir. Kali ini kita akan mencari tahu nih sejarah langsung budidaya kopi di desa ini. Terus kita akan melihat proses produksi kopi, dan juga kita akan mencari tahu nih rahasia kenapa kopi-kopi di sini tuh bisa menjuarai kontes dan dilirik para eksportir. Jadi, yuk terus ikuti petualangan hari ini. Halo, selamat pagi Pak. Pagi, ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sahabat Trubus, kali ini saya bersama dengan Pak Wahidin, ya, anggota petani dari Harapan Jaya di Desa Cupunagara, Kabupaten Subang. Nah Pak, saya kesini mau jalan-jalan, mau lihat-lihat kebun kopi di Cupunagara yang katanya nih Pak, itu udah menang kontes berkali-kali ya Pak, kopi-kopi dari sini ya, Pak. Alhamdulillah. Boleh diceritain nggak sih Pak sejarah kapan pertama kali kopi dibudidayakan di desa ini Pak? Ya, terima kasih ya atas kunjungannya. Jadi pertama kali kopi khususnya jenis Arabica itu pertama kali dikenalkan di Desa Cupunagara itu 2012 ya. 2012 ya, itu pun dengan sedikit ya, hanya uji coba sekitar 500 pohon kita tanam. Karena memang kultur petani di sini adalah petani sayur mayur, sehingga susah ya untuk awal-awal itu untuk pindah ke pertanian kopi gitu kan. Nah, selama perjalanan kita pelajari, alhamdulillah dengan 500 pohon ini ada bukti bahwa kopi sangat menjanjikan. Terus apa yang membuat komoditas kopi ini tuh jadi menarik untuk ditanam Pak di Desa Cupunagara ini Pak? Ya, khususnya mungkin kopi Arabica, karena memang sebelumnya juga ada kopi Robusta ya, yang identik. Ternyata setelah ditanam, kopi Arabica ini cukup cepat bisa berbuah. Jadi hanya dalam jangka waktu 3 tahun itu sudah belajar berbuah. Dan di bawah tegakannya, petani juga masih bisa menanam sayuran, sehingga ada 2 keuntungan gitu kan, dari nanam kopi sebagai pelindung sayuran juga gitu. Jadi polikultur ya Pak pertama kali? Iya, polikultur pertama kali itu. Nah, kan awal tuh 500 batang nih Pak. Ya. Sekarang udah ada berapa hektar nih Pak yang nanam kopi? Ya, alhamdulillah sampai saat ini, khususnya mungkin di kelompok tani Harapan Jaya itu kurang lebih 100 hektaran ya. Terus di Desa Cupunagara ini sudah sampai 300 hektaran untuk kopi Arabica. Karena ini kita didorong juga oleh berbagai pihak ya. Ya, salah satunya mungkin dari BRI juga kan mendorong untuk ada yang namanya program BRI Menanam itu kan. Alhamdulillah terbantu juga, dan yang lain-lainnya juga dari pemerintah kabupaten itu juga membantu untuk pengembangan kopi juga dalam bentuk bibit dan saprodinya. Oh gitu. Ya. Kalau sekarang lagi apa nih Pak? Ini lagi habis, kan ini musim panen baru ya, habis musim panen, jadi ini mau buah-buah baru, belum ini kita lagi wiwil. Ini kan perlu dibuang-buang ya, yang tidak ini tuh kayak gini tuh perlu dibuang. Jadi lagi ngontrol aja. Nanti perlu nutrisi lagi kan untuk dipupuk gitu kan. Iya. Boleh nggak sih Pak kita keliling-keliling ke desa ini mau lihat nih proses pengolahan kopi di sini Pak? Oh boleh. Pak, boleh diceritain nggak sih Pak gimana ceritanya kopi Cangga ini tuh bisa menang beberapa kali kontes Pak? Oh iya, alhamdulillah ya, kita kopi Cangga ini beberapa kali ikut kontes dan menjadi juara. Ya tentunya yang terakhir itu kita diadakan oleh IPB Bogor. Kita alhamdulillah dari beberapa perwakilan penghasil kopi ya se-Indonesia, dan alhamdulillah kita yang menjadi juaranya. Itu tahun berapa Pak?
Itu tahun 2018. Oh, 2018. Alhamdulillah kita jadi juaranya. Jadi tentunya ini dari pengalaman kami terus meningkatkan kapasitas produksi kapasitas Kualitas ya, Pak? kualitas gitu kan di pasca panen. Alhamdulillah kita bisa menjuarai di kopi specialty. Oh, terus kalau hambatannya selama proses budidaya ini tuh apa aja sih Pak yang dirasain petani di sini? Terutama mungkin ya setelah hambatan-hambatan yang dialami di awal itu adalah di pasca panen ya. Pasca panen ini adalah karena memang cuaca di kita tuh dingin, salah satunya adalah kendala dalam hal pengeringan. Mengeringkan itu salah satu ya, sehingga kita perlu adanya GH greenhouse gitu kan, yang kapasitasnya lebih besar lagi gitu kan. Itu salah satu yang utama di saat pasca panen. Oh begitu. Kalau misalkan hasil panen di sini tuh setiap panen berapa banyak sih Pak hasilnya? Ya untuk tahun ini kemarin kita khusus untuk Harapan Jaya ya itu menghasilkan 100 ton cherry dalam satu musim. Satu musim itu berapa lama? Satu musim setahun. Oh setahun. Setahun sekali ya. Itu dipasarinnya kemana aja Pak? Permintaan juga datang dari mana aja nih Pak? Nah permintaan itu salah satunya kita ngisi karena memang kita fokus di specialty. Jadi permintaan itu dari roastery dan kedai-kedai kopi. Kalau dari ekspor gimana Pak? Ada nggak sih Pak? Alhamdulillah kita juga khusus mungkin dari Harapan Jaya sebagian ada bisa ikut ke ekspor karena memang mungkin perlu saya jelaskan juga bahwa Cupunagara ini, desa Cupunagara ini adalah salah satu desa yang penghasil kopi di Kabupaten Subang. Jadi kalau misalnya kita bicara satu desa, ya Subang juga sudah bisa mengekspor kopi. Salah satunya adalah kopi dari Cupunagara gitu kan. Ya, alhamdulillah salah satunya juga dari kelompok tani Harapan Jaya. Tetapi memang belum bisa langsung kita ekspor ya. Tetapi yang mengekspor itu asosiasi atau koperasi di Subang. Oh, gitu. Oke. Mereka mengekspor kopi Cupunagara. Kopi Cupunagara. Kira-kira berapa banyak nih Pak permintaan ekspornya Pak? Itu kemarin itu permintaannya itu untuk eksportir ini kurang lebih sebulan itu mintanya di 40 tonan. 40 ton. Itu bisa penuh semua atau masih kewalahan Pak? Masih kewalahan, terus terang masih kewalahan ya. Tetapi kan kita bicara satu Subang gitu kan. Tapi yang paling terbesar disupport dari Cupunagara. Sahabat Trubus, kali ini saya bersama dengan Kang Yadi. Ya. Beliau adalah pengolah kopi di kelompok tani Harapan Jaya. Gimana Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah kabar saya baik sekali Mbak. Sekarang lagi sibuk apa nih Kang? Seperti biasa karena saya bagian pengolah ya, jadi seperti biasa saya mengolah hasil dari para petani di kelompok gitu. Kalau di sini tuh kopi diolahnya tuh dengan metode apa aja Kang? Untuk prosesnya sendiri kita ada 4 proses, ada full wash, honey, natural, sama yang fermentasi. Oh, kalau sekarang saya lagi nyium aroma wangi itu dari mana nih Kang? Oh, ini kebetulan kita ini ada proses natural. Di sini emang natural tuh green bean-nya aja udah wangi, gitu kan. Saya pikir tadi rujak ini, wanginya wangi buah. Ya wangi green bean. Jadi green bean yang natural tuh udah aromanya lumayan wangi lah gitu, enak aromanya. Oh, seperti ini. Oke. Ya. Nah tadi kan saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Wahyudi nih Kang, kalau misalkan kopi dari Canggah ini tuh udah dilirik nih sama eksportir. Nah saya tuh pengen nanya nih Kang, gimana sih Kang kopi ini tuh akhirnya bisa dilirik oleh para eksportir Kang? Nah mungkin karena rasa yang dihasilkan dari olahan kami di sini itu udah masuk di kriteria mereka. Dan itu jadi salah satu mungkin faktor yang eksportir sukai. Ya, eksportir sukai seperti itu. Nah, untuk mendapatkan rasa itu Kang, itu melalui proses apa nih Kang? Pasca panen kah yang harus diperhatikan? Sebetulnya faktornya mulai dari kebun juga, perawatan dari kebun, terus juga faktor pengolahan itu sendiri. Dengan kita di sini dengan melakukan sesuai standar, karena ada SOP-nya gitu kan, untuk mengolah kopi itu ada SOP-nya, kita lakukan sesuai dengan SOP, makanya menghasilkan green bean-nya tuh yang terbaik lah untuk di sini gitu kan. Nah, apa sih yang dilakukan sama kelompok tani nih Kang? Prosesnya apa aja nih Kang di pasca panennya? Nah, pasca panen tuh
mulai dari pengupasan kulit, terus yang paling ini sih ke penjemuran ya Mbak. Penjemuran tuh kita alhamdulillah karena kemarin dapat bantuan dari BRI untuk pembuatan greenhouse untuk penjemuran, dan itu alhamdulillah sangat membantu sekali karena untuk kopi sendiri itu emang lebih bagus tuh dijemurnya di greenhouse, jadi di ruangan yang tertutup, kedap udara untuk memaksimalkan pengeringan itu sendiri, jadi hasilnya lebih bagus lagi. Gitu. Sebelum ada greenhouse itu pengeringan tuh dilakukan di mana, Kang? Nah, sebelum ada greenhouse kita lakukan di tanah lapang gitu, pakai terpal kayak gitu, dan itu lumayan merepotkan ketika cuaca hujan. Hujan, harus diangkat ya jadi kopinya? Ya, jadi harus angkat, dibuka lagi gitu kan, jadi lumayan merepotkan, dan itu nambah panjang waktu jemur itu sendiri gitu. Dari segi rasa tuh dari apa yang dijemur di greenhouse dengan yang biasa tuh mempengaruhi nggak, Kang? Dari segi rasa sendiri ada pengaruhnya, karena biasanya kalau yang dijemur di luar tuh dia ada rasa aroma, terutama aroma ya, aroma bau yang tidak seharusnya ada karena tercemar dengan udara langsung dari luar, entah itu dari kotoran hewan atau dari tanah itu sendiri. Jadi bau tanah ya, Kang? Jadi ada bau tanah seperti itu mungkin, Mbak. Kalau misalkan di greenhouse itu lebih terjamin gitu. Jadi keberadaan greenhouse dan bantuan dari BRI ini sangat bermanfaat untuk di sini ya, Kang? Ya, betul. Sangat-sangat bermanfaat dan sangat membantu sekali untuk kami di sini sebagai pengolah gitu, seperti itu, Mbak. Dari segi hemat waktu lebih hemat, rasa juga lebih terjaga ya? Lebih terjaga, betul. Sahabat Trubus, kali ini saya bersama dengan Parian, Mantri dari Unit BRI Cisalak, Subang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Nah, Pak, saya di sini mau tanya bagaimana desa ini bisa mendapatkan bantuan greenhouse ini, Pak, untuk pengelolaan biji kopi? Jadi dulu pas ada program dari kantor pusat, yang pertama sih waktu itu ada program Desa Brilian dari kantor pusat, survei ke daerah sini untuk keperluan syuting Desa Brilian. Kebetulan Desa Cupunagara terpilih menjadi salah satu desa dari 3 desa satu Indonesia, terpilih untuk menjadi lokasi syuting Desa Brilian. Kemudian ada perwakilan dari kantor pusat namanya Pak Dani, waktu itu ngobrol-ngobrol bersama Pak Kades, Pak Wahidin, ngobrol-ngobrol mungkin dari kelompok tani tersendiri ada kebutuhan untuk membangun greenhouse, kemudian dari kelompok tani dan dibantu oleh desa mengajukan proposal bantuan greenhouse ke kantor pusat untuk pembangunan greenhouse. Alhamdulillah dari kantor pusat di ACC, kemudian tembus ke kantor cabang, kemudian ada tindasan ke BRI Unit Cisalak untuk istilahnya mengontrol pembangunan dari greenhouse itu sendiri. Greenhouse ini tuh dibangun jadi tahun berapa, Pak? Tahun 2022, kalau nggak salah sekitar bulan Februari atau Maret, Februari-Maret. Jadi pas ini juga nggak langsung, pas pengajuan nggak langsung hari itu, nggak dikit lama juga, sekitar 2 mingguan lah turun dana dari kantor pusat, kemudian baru mulai peletakan batu pertamanya. Apa yang membuat kantor pusat menyetujui untuk pembangunan greenhouse di sini, Pak? Karena kan potensi dari Desa Cupunagara itu sendiri kan ada potensi kopinya udah lumayan terkenal ya, Mbak ya, di Indonesia juga cukup terkenal kopi Canggah. Jadi mungkin ada potensi untuk dari kantor pusat melihat ada potensi untuk pengembangan kelompok tani itu sendiri supaya lebih berkembang kelompok taninya. Kan fungsi dari greenhouse itu sendiri kan rumah jemur ya. Jadi dengan adanya greenhouse itu sendiri, jadi penjemuran kopi itu bisa lebih cepat dari waktu yang biasanya. Jadi produksinya biar bisa produksi lebih cepat, pemasarannya juga bisa lebih cepat, praktis gitu. Oh gitu. Jadi karena udah dilihat ya Pak potensi dari Iya, ada itu potensinya. Bagus ya? Soalnya kan udah terkenal lah kalau Cupunagara identik dengan kopi, rata-ratanya kopi. Terus harapan kedepannya apa nih Pak dengan adanya greenhouse ini? Ya harapannya dengan adanya greenhouse ini produksi dari kopi Canggah itu lebih meningkat, produksinya lebih meningkat, pemasarannya bisa lebih luas. Terus kan
Dari waktu penjemuran sendiri biasanya, kalau biasanya jemur manual nggak pakai greenhouse biasanya memakan waktu lebih lama. Kalau ada greenhouse kan bisa lebih cepat gitu, Mbak. Apa harapan Pak Wahidin untuk pengembangan bisnis kopi di daerah sini, Pak? Ya, tentunya harapan kami dengan bisnis kopi ini bisa menjadikan salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat Desa Cipunagara ya pada umumnya. Kedua, mungkin perlu adanya peningkatan kualitas atau sarana dan prasarana produksi yang lebih memadai ya. Mungkin dari sisi kapasitas lebih besar, juga alat juga lebih besar, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan permintaan pasar itu lebih cepat gitu kan, dengan adanya penambahan sarana produksi yang lebih memadai. Kan. Oke, terima kasih banyak Pak sudah diajak keliling-keliling, sudah dikasih lihat juga proses pengolahan kopi. Oke, sama-sama ya. Mungkin saya juga berterima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan tidak kapok datang ke Desa Cipunagara, khususnya ke kelompok Tani Cipunagara. Terima kasih juga atas kunjungannya. Kopinya enak-enak Pak. Terima kasih. Nanti boleh nyicip lagi Pak. Nyicip lagi sambil mungkin bisa nyeduh. Oke, siap. Sukses terus untuk kelompok Tani Harapan Jaya. Amin. Semoga makin berkembang, makin besar, makin dikenal banyak orang. Amin. Sekian perjalanan Trubus Perians kali ini di Desa Cipunagara, Kabupaten Subang. Sudah puas sekali saya bisa mengetahui secara langsung sejarah budidaya kopi di desa ini yang kopinya sering menjuarai kontes dan sudah dilirik oleh eksportir. Jangan lupa untuk terus saksikan video-video inspiratif lainnya di YouTube Trubus Channel ya. Dadah!